kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum Abidun wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma Abud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Pak Guru minta satu dari siswa dan satu dari siswi untuk membacanya. Siapa yang dari siswi dulu? Siapa yang mau membaca? Najwa bisa? Najwa? Silakan dibaca, Nak. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum abiduna ma wala ana abidum ma abattum wala abidum nama udah lakum dinuk waliyadin. Ya, terima kasih. Yang lain dari siswa siapa? Aril atau siapa? Aril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala ana antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadis. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Terus. Jadi materi kita masih surat Al-Kafirun. Nanti penjelasan Pak Guru akan menjelaskan tuntas hari ini. Nanti pekan depan kita akan ulangan harian dan lanjut ke materi berikutnya ya. Kelas 6 ini materinya sebetulnya harus cepat karena kemarin ada beberapa kegiatan, jadi Pak Guru belum bisa memberikan secara maksimal. Baik, materi kita adalah tentang indahnya kebersamaan. Ya. Indahnya kebersamaan itu nanti dihasilkan dari pelajaran surat Al-Kafirun. Nah. Mana tadi punya dari penjelasan surat Al-Kafirun. Nah, kemarin Pak Guru sudah menjelaskan bahwa Al-Kafirun sendiri itu memiliki arti orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak percaya kepada adanya Nabi Muhammad SAW, yang mana ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang penuh dengan kedamaian, ya, penuh dengan kebenaran. Nah, kenapa di dalam surat Al-Kafirun ini kemudian berisikan tentang ajaran indahnya kebersamaan? Karena antar sesama pemeluk agama saling mengakui
mengakui kebersamaan, saling menghargai, menghormati keyakinan masing-masing. Nah, itu nanti penjelasannya ya. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin mengulang kembali materi kemarin, yaitu tentang menulis, ya, tentang menulis. Pada pertemuan kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas kalian untuk menyalin, ya, menyalin ini bagaimana perubahan huruf. Perubahan huruf itu huruf hijaiyah itu, loh kenapa ini? Oh, Fatir ini. Nah, Kok bisa di situ? Fatur Rahman. suaranya kok enggak ada? Nah, jadi tentang perubahan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apabila bersambung dengan huruf yang lain, ini rumusnya ya, yang Pak Guru sudah ajarkan pada kalian dari kelas 2, kelas 4. Apabila bersambung dengan huruf yang lain, maka akan berubah bentuknya. Nah, perubahan itu ada pada 3 tempat, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, untuk perubahan huruf, maka kita harus pahami dulu huruf yang asli. Huruf bentuk aslinya seperti apa. Nah, ini di sini bentuk aslinya. Ya. Yang sebelah sini. Yang di sini yang bentuk asli, ya. Ini yang bentuk asli. Kemudian ini perubahan di awal, perubahan di tengah, dan di akhir. Oh, itu Ibu sudah Zoom kah? Mana suaranya ini, Dok? Udah, anu Abi? Belum. Itu kok. Oh, ini Abi ambil ininya. Jangan dicoret-coret tuh. Nah, pakaiannya yang nah. Nah, sudah. Nah. Ya. Jadi perubahan di awal, di tengah, dan di akhir, ya. Kalian harus menghafalkan perubahan kalau di awal, di tengah, dan di akhir itu seperti apa. Teknisnya sudah paham ya, seperti apa penjelasannya. Waktu kelas 2, kelas 4 sudah Pak Guru terangkan. Selanjutnya hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang memahami surat Al-Kafirun. Ya. Sebelum itu, Pak Guru akan bacakan beserta artinya. Ya, Pak Guru akan baca beserta artinya. Mana ini Al-Kafirun dan artinya. Oke. Artinya, nah ini artinya. Nah ini artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala a'budu nama a'bud. Dan kamu bukan pula penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi surat ini menjelaskan bahwa
orang lain yang memiliki keyakinan, memiliki agama, memiliki kepercayaan, itu tidak akan pernah bisa kita tukar-tukaran dalam masalah agama. Ini yang coret-coret tangannya diam. Tangannya diam. Itu tadi aku lihat Fatur, Pak. Fatur diam tangannya. Ya, jadi kita sebagai umat Islam juga memiliki kepercayaan, keyakinan. Ajaran agama yang kita anut, yang kita percayai, yang kita yakini. Orang lain juga memiliki kepercayaan, keyakinan yang sama. Ya, kepercayaan dan keyakinan yang sama. Oleh karena itu, maka mereka tidak akan pernah bisa menjadi penyembah Tuhan yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak akan pernah bisa menjadi penyembah apa yang mereka yakini. Sama sekali tidak. Jadi sendiri-sendiri. Dalam hal keyakinan, dalam hal agama itu sendiri-sendiri. Maka bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ceritanya begini. Waktu orang-orang kafir Quraisy, mereka habis akal untuk membujuk Nabi supaya tidak menyebarkan agama Islam, maka akhirnya mereka mendatangi Nabi dan memberikan tawaran. Tawarannya apa? Tawarannya adalah seminggu Nabi Muhammad diminta menyembah patung, berhala, seminggu pula mereka akan menyembah Allah, sholat, baca Quran. Nanti minggu depannya Nabi menyembah kepada Allah Tuhannya, dan orang kafir Quraisy menyembah kepada Tuhan mereka yaitu berhala. Tukar-tukaran itu tidak bisa, ya. Tukar-tukaran tidak bisa dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah kepercayaan, prinsip tidak bisa kita bertukar-tukaran. Namun dalam hal masalah muamalah, dalam hal hubungan kita sesama teman, dalam hal hubungan kita tetangga, ya, berkawan, bermain, itu boleh. Boleh apa, Pak? Boleh tukar-tukaran. Contohnya tukar pensil, tukar pulpen, tukar sepatu, tukar alat bermain, ya, kemudian tukar sepeda dan seterusnya. Tapi kalau masalah ibadah tidak boleh, ya. Itu namanya mempermainkan dalam hal agama. Bukan hanya agama kita, kepercayaan kita yang kita permainkan, tapi juga keyakinan, kepercayaan orang lain. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan waktu, karena waktu kita terbatas, ya. Pak Guru akan memberikan waktu kepada kalian untuk mendiskusikan materi ini. Nih, silakan dibaca dulu, ya. Pak Guru bacakan. Salam bersekolah di SD tidak jauh dari rumahnya. Tahun ini, ayo Ariel tangannya. Tahun ini Salam terpilih menjadi ketua kelas 6. Teman-teman satu kelasnya beragam suku dan agamanya. Guru agama Islam menganjurkan murid kelas 6, Guru hapus dulu ini. Murid kelas 6 yang beragama Islam untuk sholat zuhur berjamaah sebelum pulang di sekolah. Sebagai ketua kelas yang beragama Islam, bagaimana seharusnya sikap Salam? Silahkan diskusikan dengan teman-temanmu di kelompok, ya. Jadi Pak Guru minta pendapat kalian ini, ya. Silahkan berpendapat. Siapa yang mau berpendapat? Habis. Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus dilakukan oleh Salam sebagai ketua kelas ketika guru agamanya atau wali kelasnya meminta untuk teman-teman yang beragama Islam sholat zuhur di sekolah? Yang lain juga boleh berpendapat. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh tahu alasannya? Kenapa alasannya? Kenapa? Karena sholat. Ya, terus.
Karena wajib dilakukan oleh orang Islam. ya, pintar. Karena sholat itu adalah merupakan kewajiban umat Islam. Maka arahan, anjuran untuk kita menjalankan perintah agama harus kita lakukan. Gitu ya. Kalau kemudian ada temanmu yang beragama non-muslim, terus dia memaksa supaya temannya ikut sholat, pendapatmu bagaimana, Hafiz? Tidak kepada teman Kenapa? yang beragama. Boleh apa tidak? Boleh, Pak. Tidak boleh. Oke. Sekarang Fatir, boleh apa tidak memaksakan orang yang beragama non-muslim untuk beribadah? Karena Fatir ini kok hilang? Ada? Islam memaksa orang Islam. Siapa tadi? Siapa yang berbicara tadi? Fatir? Coba Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Oke. Septian, coba Septian. Boleh tidak kita memaksakan kehendak, kita memaksakan teman kita yang non-muslim untuk ibadah? Apa, Pak? Apa, Pak? Perhatikan, kita memaksakan teman kita yang agama non-muslim untuk sholat zuhur. Boleh apa tidak? Boleh. Apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Ramzi. Mas Ramzi, boleh apa tidak? Kita misal. boleh. Enggak boleh. Terus siapa lagi? Ahwani. Boleh tidak? Kamu kan punya teman non-muslim. Terus kamu beragama Islam. Kamu pakai jilbab. Terus kamu bilang, kamu pakai jilbab dong. Padahal dia non-muslim. Betul apa tidak sikap kamu yang begitu? Memaksakan temanmu yang non-muslim untuk pakai jilbab. Boleh apa tidak? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ada? Nurin, coba Nurin. Boleh apa tidak, Nurin? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ya, jadi surat Al-Kafirun mengajarkan kepada kita untuk kita sebagai pemilik kepercayaan agama Islam untuk meyakini dan menjalankan agama kita. Adapun orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda prinsip dengan kita, maka tidak boleh kita memaksakan. Ya, bagi mereka agama mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka, bagi kita kepercayaan kita, keyakinan kita, prinsip kita. Itulah pelajaran penting daripada surat Al-Kafirun. Sehingga kalau itu kita pahami, maka akan tercipta hidup harmonis. Kenapa Pak kok harmonis? Karena kita tidak memaksakan kehendak kita, mereka juga tahu akan kewajiban agama yang harus dikerjakan. Begitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Pak Guru lanjut rangkuman ya. Kesimpulannya seperti apa jadinya? Nah, kesimpulannya demikian. Jadi surat Al-Kafirun itu urutan yang ke-109. Identitas surat itu ya diperhatikan. Dalam Al-Quran, surat ini terdiri dari 6 ayat. Diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Jadi surat-surat yang turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Sementara surat yang turun di kota Madinah disebut Madaniyah. Yang kedua, surat Al-Kafirun mengisyaratkan ya atau menunjukkan bahwa semua harapan dan usaha orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad itu sia-sia atau tidak berhasil. Kenapa? Karena keyakinan
kita ya harus tidak boleh dicampur adukan. Keyakinan orang lain juga tidak boleh kita acak-acak. Nah, itu. Yang ketiga, Al-Quran Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai tata caranya sendiri dan kaum muslimin pun juga demikian. Jadi terkait dengan amalan ibadah tidak boleh kita campur aduk, tidak boleh kita masukkan ini kita amalkan punya mereka dan seterusnya. Begitu pula ajaran agama kita pasti juga tidak akan dipraktekkan oleh orang-orang yang di luar Islam. Nah, adapun dalam hal ibadah, dalam hal bermuamalah, kehidupan di kelas, di lingkungan sekitar, ya, maka itu kita boleh untuk saling bantu membantu, tolong menolong, bahkan sangat dianjurkan. Ya, namun apabila teman kita beribadah hari Minggu, ya kita tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh. Nah, orang hari Minggu kan hari libur, kamu ngapain pergi ke gerejamu? Mending bermain, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan keyakinan dan yang prinsip yang mereka yakini. Selanjutnya kalau sudah selesai baru kita boleh bermain bersama-sama. Pun ketika kita sedang menjalankan puasa, menjalankan sholat, berzikir, ya itu juga sama. Tidak boleh mereka atau tidak boleh kita campur-campurkan. Nah, itu seperti itu. Oke. Baik, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Enggak, Pak. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Oke. Kalau begitu, Pak Guru sampaikan sekali lagi, insya Allah pekan depan akan Pak Guru kirim link untuk ulangannya, ulangan harian beserta materi yang kedua, yaitu iman kepada hari akhir atau ketika matahari berhenti berputar, tentang kiamat, ya, rukun iman yang kelima. Oke, ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Selanjutnya yang belum mengumpulkan tugas, Pak Guru masih tunggu tugas-tugasnya untuk diikuti. Ya, silakan. Pak, hari ini ada tugas nggak, Pak? Hari ini tidak ada. Untuk agama hari ini tidak ada. Hari ini hanya yang belum mengumpulkan tugas saja dikumpulkan. Yang belum mengumpulkan tugas menulis, yang belum mengumpulkan tugas merekam dikumpulkan. Ini yang ikut 32 ya, padahal jumlah kelas 6 itu ada sekitar berapa? Besok. 60-an ya, 3 kelas ya. Iya, Pak. Hampir mau 70. Hampir mau 70-an. Nah, ya, nanti Pak Guru share materi ini yang bagi yang belum bisa ikut pelajaran hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.